Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita awali baca Ummul Quran surat Al-Fatihah. Semoga Allah berikan kemudahan dalam ta'lim kita, dan semoga cucuran rahmat dan keberkahan turun pada kita semuanya, dan juga mudah-mudahan kita kecipratan pengarang kitab dari Risalatul Mu'awana Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad Al-Fadil Hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, thumma ila arwahi abai wa ikhwanihim minal anbiya wal mursalin salawatullah salamu alaihim ajma'in, thumma ila arwahi arba'atil a'immatil mujtahidin wa muqallidin bid-din wal ulama'il 'amilin wal fuqaha wal muhaddisin wal qurran basirin was sadati subil muhaqqin wal awliya'il kauni ajma'in, khususan ila muallifil kitab Risalatul Mu'awana Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad sunihi wa furyan Allah taghasyahu birahmat wal maghfirah, wa an yu'ida alaina min barakatihi wa asrarihi wa anwarihi wa ulumihi fid dini wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tukhrijuni min zulumatil wahmi wa tukrimuni بنور الفهم وتوضح لي ما أشكل حتى يفهم أنك أنت تعلم ولا أعلم إنك أنت علام الغيوب. اللهم صل وسلم وبارك على مولانا محمد وآله النور المذهب للنسيان بنوره في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'd. Para seluruh Dewan Guru SMK 11 Al-Musharrafah, wabil khusus akhina fillah al-mukarram Ustaz Kamaluddin Mustafa M.Com, yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, diberikan sehat selalu, dimudahkan dalam segala hajat dan urusan-urusan beliau. Para rekan-rekan guru sekalian yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala, di pagi yang cerah ini kita bisa berkumpul untuk bermudzakarah, kita mendengarkan, membaca keterangan dari ulama-ulama kita, terkhusus dari pengarang kitab Risalatul Mu'awana Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad. Dua kalinya salawat dan salam semoga tercurahkan pada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Melanjuti dari minggu yang lalu atau beberapa minggu yang lalu, bahwasanya syaitan itu urusannya terus menggodain kita, godain orang-orang yang taat akan perintah Allah dan perintah Rasulnya, sehingga dengan terusnya mereka menggoda kita agar kita meninggalkan perbuatan yang baik yang kita kerjakan. Nah, ini keterangannya tuh yang lalu. Wa min sya'ni syaitan la'anahullahu ayyuzayyina lil murid fi mabda'i iradatihi al-iktisar minat ta'ati wal ifrat fiha. Di halaman 12 itu yang pertengahan paragraf yang kedua. Nah, ini minggu yang lalu. Sekarang kita halaman 13 kan ya? Iya. Halaman 13 ya. Di minggu yang lalu itu keterangannya, bahwa syaitan ya terus menggoda kita kalau kita
mau mengerjakan kebaikan, mau mengerjakan perintah-perintah Allah dan perintah Rasulullah. Ya, contoh kecil aja kalau kita baca Quran gitu kan ya. Kira-kira kalau baca Quran cepet ngantuknya apa enggak ngantuk nih? Cepet ngantuknya kali. Kalau mau cari ngantuk ya baca Quran. Tapi yang biasa kuat, insya Allah yang nggak ngantuk berarti. Ya mungkin karena lelah aja dah. Tapi kebanyakan begitu. Ya, bener nggak? Ya. Kan baru berapa ayat tuh, setan udah mulai banyak dah pasukannya goda kita. Makanya kita baca doa awal tahun dan doa sebelum maghrib, doa akhir tahun. Kemarin kita udah baca tuh. Ya, kita mohon perlindungan kepada Allah atas segala godaan syaitan dan pasukan-pasukannya. Ya, doanya tuh minasyaiton wa junudihi. Junudihi berarti pasukan-pasukannya. Ya, sehingga jadi setan itu macam-macam. Ya, jadi kalau yang tingkatannya kepala, setannya kepala berarti. Yang tingkatannya anak buah gitu ya, berarti setannya yang anak buah. Ya, jadi nggak terbalik tuh, yang kalau anak buah tingkatannya kepala, yang godain udah kelemar-kelemar deh. Yang ustadz, yang kiai juga tingkatannya, yang setannya udah bisa baca ayat kursi dan lain sebagainya. Makanya ada setan jin yang bisa ngikutin tuh baca ayat kursi, ayat-ayat Al-Quran. Kemudian dilanjuti, faqala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Kita baca dari atasnya lagi deh. Wala yanbaghi an tashtagila bi nafli mutlaqin fi waqti naflin warada fi sunnatil mutahharah min fi'li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam au qawlihi hatta ta'tiya 'ala al-'adadil akmal minhu. Fa min dhalika ar-raka'at allati waradat qabla al-maktubat wa ba'daha wa syuhratuha tughni an dzikriha. Wa min dzalika salatil witr wa hiya salatun thabitatun muakkadah wa qad dhahaba ba'dul ulama ila wujubiha. Dan kita dianjurkan, kata beliau ini dalam kitabnya, jangan menyibukkan dengan salat sunnah mutlak pada waktu yang disunnahkan, sebagaimana telah datang di dalam hadis baginda Nabi besar Muhammad SAW, sehingga kita udah mengerjakan jumlah yang sempurna. Di antara salat sunnah yang udah diterangkan dalam hadis Nabi, yang paling afdal, yang lebih utama agar dikerjakan setelah salat yang 5 waktu adalah diantaranya salat witir. Ya, salat witir ini dikatakan apa? Wahiyya salatun tsabitatun muakkadah. Ya, salat sunnah muakkadah. Ini sebagian para ulama bahkan mewajibkan untuk melakukan salat witir. Ya, sehingga Rasulullah bersabda, wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha witrun yuhibbul witra fa'autiru ya ahlal Quran. Sesungguhnya Allah itu ganjil. Yuhibbul witra, dia menyukai, menyenangi yang ganjil. Fa'autiru, maka melakukan sholat witirlah kalau di sini maknanya. Wahai ahli Quran, orang yang dekat dengan Al-Quran. Wa qala alaihi salatu wassalam, al-witru haqqun wa man lam yutar falaysa minna. Ini lebih keras lagi nih. Wa aktsaruha 11 rak'atan wa aqallu ma yanbaghi ay yaqtasira alaihi 3 raka'at. Di dalam hadis Nabi yang lain mengatakan, menjelaskan bahwa salat witir itu benar adanya. Wa man lam yutar, kalau seandainya ada orang yang enggak ngerjakan, maka dia bukan golongan kami. Dan paling banyaknya salat witir adalah 11 rakaat. Dan paling sedikitnya 3 rakaat. Ya, selama ini yang baru mungkin kita bisa kerjakan bulan Ramadan gitu ya.
Ya, sebetulnya bulan atau hari-hari lain nih saat-saat ini ya dianjurkan juga kita mengerjakannya. Kalau seandainya bukan di tengah malam, kita ngerjain paling enggak habis sholat isya. Makanya sini ada keterangannya nanti nih. Wa fi'luha min akhiril laili man lahu 'adatun rasikhatun fil qiyam min akhirihi afdal. Dan mengerjakan salat witir itu ya baiknya di akhir malam ketika habis sholat tahajud. Qala alaihi salatu wassalam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ij'alu akhiras salatikum bil laili witra. Jadikanlah akhir salatmu ya di malam hari itu salat witir. Wa man lam takun lahu 'adatun fil qiyam fa fi'luha ba'da salatil isya'i aula lahu. Nah ini. Dan orang yang nggak biasa bangun malam, seumpama kita nggak biasa bangun malam, soalnya kalau bangun malam paginya kita nih udah mulai aktivitas ya, ntar ngantuk-ngantuk lagi ya, kita nggak biasa, maka kita kerjain boleh sholat witir itu setelah sholat isya. Ini keterangannya di sini, dalilnya. Ya, dalilnya di sini. Fa fi'luha ba'da sholatil isya aula lahu. Kalau kita nggak biasa bangun malam, ya makanya jangan terbalik nih, kita perhatiin bangun malam sholat tahajud tapi sholat subuhnya ditinggalin. Ini terbalik ya, ada sebagian yang seperti itu ya, dahulu atau di sebelum-sebelumnya ini diterangkan tak ada ya, orang yang memperhatikan bangun malam dia sholat malam tapi subuhnya dia nggak perhatikan, ya ini adalah jalan yang salah. Kalau emang dia nggak bisa, maka paling tidak dia melakukan sholat subuh berjamaah atau mengerjakan sholat sunnah qabla subuh gitu ya. Wa min dzalika sholatud duha wa hiya sholatun mubarakatun katsiratun naf'i. Nah ini dia. Jadi yang pertama sholat sunnah yang afdal adalah sholat witir. Kemudian setelah sholat witir, sholat duha. Sholat witir afdalnya dikerjakan setelah sholat tahajud. Tapi ada kemudahannya gitu. Yang diantara kita nggak biasa bangun malam, kita ngerjain sholat witirnya habis sholat isya. Ya, alhamdulillah. Mudah-mudahan kita bisa amalin nih. Ya, buat diri mengingatkan diri al-fakir juga. Wa min dzalika, dan setelah itu setelah salat witir apa? Sholatud duha. Salat duha alhamdulillah kalau pagi mah udah pasti dah. Tapi yang kita ingatkan buat diri kita juga sendiri, ya jangan kita salat duhanya pas lagi sekolah aja. Kira-kira lagi libur ngerjain nggak? Ngerjain insyaallah ya. Ya dimanapun berada. Kadang kalau kita pergi juga tuh, pergi jalan-jalan nih. Ya, nah mampir tuh, jangan ke kamar mandi doang, wudu, masuk ke masjid, kita ngerjain sholat duha, kita doa di situ deh, terutama biar lancar dalam perjalanannya. Karena di dalam doa itu ya semuanya mencakup, apalagi ya agar dimurahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari langit turun, dari bumi juga keluar, tapi bukan datang-datang turun keluar gitu ya. Makanya ada ulama mengatakan kalau kita doa tangan kita jangan terbuka gitu ya, ntar rezekinya turun ya. Kalau turun nggak kena jadinya. Nah, kalau doa begini tangan kita ditutup. Kita lihat Habib Omar ya, Habib itu kalau doa begini ya kan ditutup, supaya kalau kata orang tua dulu ya, kalau emang benar-benar ada yang rezeki jatuh, nggak jatuh ke bawah, udah ketangkep kan, nggak keburu diambil orang jadinya. Ya benar juga kan. Di antara yang lain adalah sholat duha. Sholat duha itu sholat yang penuh banyak keberkahan, penuh manfaat. Ya, wa aktsaruha 8 rakaat ya, dan paling banyaknya 8 rakaat. Wa qila 12, dan dikatakan yang paling banyak adalah 12. Wa qad warada wa aqalluha rak'atan. Dan ada juga yang menjelaskan ya dalam hadis paling dikitnya 2 rakaat. Alhamdulillah kita kerjain tuh.
ya 2 rakaat. Yang penting kalau sedikit istiqomah itu yang paling baik ketimbang nggak ngerjain sama sekali. Wa afdalu awqatuha an tusalliya idza adhan nahar wa madha qaribun min rub'ihi. Nah, ini waktu yang lebih utamanya. Ya. Udah terlihat siang. Ya kita udah siang tuh, udah 6:30 lewat. Waqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yusbihu ala kulli sulama min ahadikum sadaqah, wa kullu tasbihah sadaqah, wa kullu tahmidah sadaqah, wa kullu tahlilah sadaqah, wa kullu takbirah sadaqah, wa amara bil ma'rufi sadaqah, wa naha 'anil munkari sadaqah, wa yajzihi min dhalika kullu rak'atani yarka'uhuma minad duha. Ya. Bahwasanya setiap tulang rusuk kita dari salah seorang di antara kamu itu adalah sedekah. Maka setiap kita bertasbih itu sedekah. Setiap kita mengucapkan tahmid alhamdulillah itu adalah sedekah. Tasbih berarti subhanallah, kalau tahmid alhamdulillah, kalau tahlil la ilaha illallah, kalau takbir Allahu akbar. Wa amara bil ma'ruf, kita ngajak kepada kebaikan itu sedekah. Ya, wa naha 'anil munkar, kalau ngajak kebaikan kan biasanya mudah ya. Wa naha 'anil munkar nih yang biasanya susah. Ya banyak dimusuhin orang. Siap banyak dimusuhin orang. Wa yujzihi min dzalika kulli, semuanya itu bisa tercover cukup dengan kita melakukan 2 rakaat salat duha. Berarti semuanya kita dapat tuh. Alhamdulillah. Mudah-mudahan bukan di sini aja kita ngerjain salat duha, dimanapun berada kita berusaha untuk melakukan salat sunnah duha. Tapi kembali lagi, jangan sampai kita perhatian sholat sunnah duha seakan-akan wajib, yang wajibnya tinggalin ya. Yang jelas sholat yang wajib kita utamakan, kemudian disertai yang sunnah. Makanya di dalam kitab ini juga disebutkan tuh, mereka yang menjadi wali ya mereka dipilih menjadi kekasih-kekasihnya Allah, yang wajib mereka benar-benar kerjain, kemudian yang sunnah juga mereka nggak tinggalin ya. Jangan sampai kita gampangin atau ngeremehin itu mah sunnah ya, kita nggak ngerjain juga nggak apa-apa kan, kadang begitu kita ya. Nah, jangan sampai terlepas dong, saya belum bisa melaksanakan sholat duha gitu ya, karena begini. Jangan sampai kita ngomongnya itu mah sunnah, berarti kan seakan-akan kita meremehkan yang sunnah. Ya mudah-mudahan tidak terlepas kata-kata keluar dari lisan kita seperti itu, sehingga khawatir sunnah tinggalin, yang wajib ntar dia tinggalin. Na'udzubillah min dzalik. Falau lam yarid fi fadli hadhihi shalah illa hadzal haditsus sahih lakafa. Ya, kalau seandainya nih ada datang bahwasanya nggak ada keterangan tentang keutamaan sholat ini, sholat witir, sholat duha, tapi yang jelas udah ada keterangan hadis yang hadis sahih, maka ini cukup bahwa sholat witir, sholat duha itu adalah sesuatu yang utama mesti kita kerjakan ya. Sebelum ya kita atau setelah kita melakukan sholat-sholat yang 5 waktu. Wa min dzalika shalah bainal maghrib wal isya. Setelah sholat witir, sholat duha, kemudian sholat antara maghrib dan isya. Berarti sholat apa? Ba'diyah maghrib ya, ba'diyah maghrib. Nah, ini makanya ya, banyak yang sangat memperhatikan sekali. Wa aktsaruha, boleh kita ngerjain, dan paling banyaknya isyruna rak'ah, 20 rakaat. Wa ausatuha 6 rakaatin, dan tengah-tengahnya kita ngerjain 6 rakaat. Kayaknya 2 aja dulu dah ya, 2 kadang ketinggalan mulu nih ya. Iya, 2 dah yang penting. Ya alhamdulillah. Kalau seandainya kita udah sering ngerjain nih, boleh ternyata kita kodok seumpama habis sholat isya, tadi maghrib saya nggak sholat sunnah ya, kalau memang udah keseringan kita ngerjain sholat sunnah, kemudian karena ada darurat kita nggak ngerjain, boleh kita bayar, kita kodokan ya. Usolli ya, sunnatul maghribi ba'diyatan kodokan lillahi ta'ala ya.
karena kita khawatir dengan kita meninggalkannya setelah kita mendawamkan atau berusaha untuk mengistiqomahkannya. Ya, sehingga Nabi katakan dalam hadisnya ya, terkait dengan salat bainal maghrib wal isya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shalla bainal isya'ain, ya keterangan isya'ain ini maksudnya bainal maghrib wal isya, ya isyrina raka'atan, 20 rakaat, banallahu lahu baitan ilal fil jannah. Ya, siapa yang ngerjain setelah sholat maghrib menuju sholat isya itu 20 rakaat, Allah akan bangunkan rumah nanti di surga. Ya, mudah-mudahan kita bisa ngerjain. Atau paling enggak tadi apa? 2 rakaat mah insya Allah pernah ya. Pernah Bu ya? Bu, pernah. Kiranya mungkin sampai sini aja ya. Ini masih lanjut ya. Jam 10 masuk kan ya? Iya, 10 ya. Kan istirahat dulu, belum pada istirahat Pak Kamal ya. Ya. Mungkin ini sedikit yang bisa disampaikan. Ya intinya kesimpulannya, ya mari yang wajib udah kita laksanakan dengan sebaik-baiknya, kita barengi, kita sertai yang sunnah. Paling enggak tadi udah disebutkan apa? Sholat sunnah witir. Kalau kita nggak biasa bangun malam, habis sholat malam tuh sholat witir, kita kerjainnya habis sholat isya. Ya boleh. Nah, jadi ada yang mengatakan boleh. Bahkan habis sholat isya, tahu-tahu kita bangun malam, kita sholat tahajud lagi, ya nggak apa-apa. Dan selain sholat witir juga ada sholat duha. Kalau sholat duha insya Allah hampir semua kita sudah biasa melaksanakan. Tinggal kita istiqomahkan juga di lain tempat. Bukan hanya di sini aja, tapi di semua tempat kita berusaha untuk tidak meninggalkan sholat sunnah duha dan sholat bainal isya'ain, antara maghrib dan isya, sholat sunnah ba'diyah maghrib. Mudah-mudahan yang bisa disampaikan, yang kita dapati dari keterangan Al-Habib Abdullah Al-Haddad ini dalam kitabnya, kita bisa amalkan sehingga menjadi bekal kelak kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Allahumma razuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin ya fattah ya alim. Iftah qulubana futuhal arifin. Allahumma inna nastaudi'uka ma 'allamtanahu fardudhu ilaina inda hajatina ilaihi wa la tunsinahu ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangan dan kekhilafannya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.